dari awal pun misalnya kalian masuk dari awal masuk ke LPK dan melakukan masing-masing gitu ya, masing-masing pelatihan tanpa memulai apapun yang akan kalian mulai gitu ya, apapun yang akan kalian mulai itu bisa gak? Bisa, tapi susah gitu ya, tapi susah. Karena kita belajar gimana caranya yang awalnya itu ya, yang awalnya itu kita anggap itu susah menjadi gampang tuh kayak gimana, yaitu belajar ya. JFT ataupun hal apapun ya, hal apapun nggak ujian, nggak selalu ujian ya, nggak selalu ujian. Tapi kalau kita hanya memulainya yang susah nih atau apapun itu ya, apapun itu ketika kita belajar ya harusnya yang awalnya itu susah jadi gampang gitu, jadi gampang. Entah itu dari ya kita belajarnya mulai dari hiragana dari awal kan, hiragana, katakana dan buku-buku dan lain-lain. Itu membuat kita JFT itu ternyata nggak sesusah yang dibayangkan gitu, nggak susah yang dibayangkan. Nggak JFT juga kayak SSW juga sama ya, SSW juga sama. Kalau misalnya kita nggak belajar ya nggak akan tahu apapun gitu, nggak akan tahu apapun, dan nggak akan sampai kapanpun nggak akan pernah tahu, kalau misalnya nggak belajar. Masa mau ngandelin kata orang ini mah kata orang gitu itu nggak akan mungkin. Jadi belajarlah dari punya argumen sendiri, punya pendirian sendiri gitu. Jadi ya untuk masih berproses untuk JFT ke depannya ya, untuk angkatan 3 dan yang masih nyoba untuk berkali-kali pun, yang penting mah ada lulusnya lah. Tapi ya saya saya bukan mentoleransi kegagalan, kalau misalnya bisa sekali kenapa enggak kan. Kalau misalnya sekali oke lah, nggak bisa kedua kalinya harus lulus. Dan ya kalau misalnya kalian introspeksi diri sendiri itu bahwa ya kalau misalnya kalian dari awalnya itu kurang, apa sih yang kurang gitu, kan di JFT itu ada 4 section, ada 4 ya. JFT itu ada 4 section, yaitu ada Mojigoi, terus ada Hyogeng Kaiwa ya, Hyogeng dan Kaiwa, terus ada Sokai dan Sokai. Nah, ini semua yang harus kalian kuasai dari bahasa Jepang JFT A2 atau tingkatan N4 ya, tingkatan 4. Ini semua menjadi perhitungan nilai ya, Untuk bobot nilai itu kita nggak pernah tahu, dan memang pihak Japan Foundation-nya pun nggak terlalu mentransparisasikan nilai JFT ini ya. Nah, JFT ini untuk khususnya untuk angkatan 3 yang mau ujian di bulan Januari ya. Di bulan Januari. Nah itu untuk Mojigoi itu kalian mau kalian harus ngapalin kosakata, yang dimana kosakata kurang lebih ada berapa kemarin? Kosakata berapa? 100 ya. 600 kurang lebih ada 600. Itu semua harus dihafalin nggak? Itu semua harus dihafalin nggak? Sebenarnya tuh untuk Kokoba itu sendiri ya. Untuk Kokoba saya berani jamin kalian bakal lebih gampang JFT itu ketika kalian ngapalin 4 bab kanji, kosakata, kata kerja, kata sifat, dan yang paling penting apa? Perubahan kata kerja itu yang paling mujarab banget ya. Udah paling modal awal gitu. Dan kumpo yang lainnya mah bisa ditelaah dan lain-lain ya. Dan buku pun dari minus 1, dan dari minus 1 pun enggak dari awal banget, tapi dari bab 13. Dari bab 13 sampai ke bab 35 itu paling minimal dari bab 13 sampai bab 35. Nah, kalau misalnya dari Mojigoi ini ada 600 dan ada 600 kotoba ya. 600 kotoba yang dimana di dalamnya itu ada kanji, ada kata kerja, terus ada kata benda, terus sifat, sifat. Nah, ini 600 itu tapi saya kan kalau misalnya kata 600 itu nggak akan keluar semua gitu ya, nggak akan keluar semua. Ya kita nggak bisa mengurangi hafalan kita, harusnya menambahkan,
harusnya menambahkan. Kalau misalnya kita mengurangi itu untuk apa ya, persentase kitanya untuk tidak bisa menjawabnya lebih gede daripada menjawabnya. Makanya dari 600 ini tuh minimal kan, minimal 600. Kalau bisa nambah ya lebih bagus gitu, kalau bisa menambah lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita nggak hafal nih 600, nah 600 ini ya minimalnya kalian harus hafal lah 600 ini. Kalau misalnya nggak apa ya backupan dari yang lain. Mojigo boleh lah kalau misalnya kalau misalnya di Mojigo itu bisa kalian telah dari gambar. Kalau misalnya ini jawaban dari tiga jawaban kalian cuma tahu dua